Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 6 Kota Tasikmalaya akan mencoba mempraktikkan kucing. Perkenalkan, dari kelompok kami yaitu saya sendiri Kurnia Surgana, dan dari sebelah kanan saya Ibu Nur Aini, dan dari sebelah kiri saya ini adalah Ibu Huda. Kami akan bermain peran di mana ada yang menjadi pengamat, ada yang menjadi coach, dan juga menjadi kucing. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Pada kesempatan ini, Ibu Nur Aini sama Ibu Huda akan melaksanakan kucing ya. Siapa yang mau jadi coachnya? Ibu Huda coachnya, berarti coachnya Ibu Nur Aini. Baik, Ibu Huda dalam melakukan sebagai coach itu perlu saya cuma mengingatkan kembali, tentunya Ibu sudah paham betul bagaimana seharusnya coach memberikan terhadap komunikasi terhadap kucingnya. Nah, potensi apa yang harus dimiliki oleh seorang coach, yaitu saya mengingatkan kembali ada 3 hal yang harus dimiliki oleh coach tersebut. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif dari kucingnya, yang ketiga menunjukkan pertanyaan berbobot. Nah, itu adalah tahapan yang perlu dimiliki oleh seorang coach. Dan juga tidak lupa seorang coach itu ataupun dari kucing juga, dan alur kucing ini adalah terlaksananya alur tirta, yaitu di mana ada tujuan, ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mudah-mudahan kucing kali ini bisa berjalan dengan baik ya, Ibu. Ini saya percaya pada Ibu Huda sebagai coachnya, Ibu Lain sebagai coachnya, kucing ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya silakan Ibu Huda melaksanakan dan dengan Ibu Nuraini melaksanakan kucing. Assalamualaikum Bu Nur, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Huda, selamat siang. Iya, ini Bu Nur, kan kemarin kata Bu Nur ada hal-hal yang mau dibicarakan. Nah, sekarang mumpung waktu luang, coba mau tentang apa? Barangkali ada yang bisa saya bantu. Iya Bu Huda, ini teh sebetulnya udah lama sekali saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bu Huda. Ada permasalahan di dalam kelas Bu Huda, yaitu dimana kan saya bukan sering sih, ada tugas-tugas yang diberikan ke anak, tapi ternyata ada beberapa anak Bu Huda yang selalu saja tidak mengumpulkan tugas itu gitu Bu. Jadi saya itu bingung gitu harus bagaimana untuk menangani anak ini sebetulnya. Jadi harapan Ibu dari kegiatan kita sekarang ini, dalam percakapan ini, Ibu menginginkan yang seperti apa dari anak itu? Saya ingin anak itu berubah, mengumpulkan tugas, mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, seperti itu Bu Huda. Jadi ada solusi lah yang didapatkan nanti gitu, ketika menghadapi masalah seperti ini. Oh iya Bu, sebelumnya mau saya tanyakan itu, nah tugas yang tidak dikumpulkannya apa di satu mata pelajaran tertentu atau di semua mata pelajaran? Itu ada yang hanya di satu mata pelajaran tertentu gitu ya, ada satu orang anak, tapi ada juga anak yang semua mata pelajaran sampai belum pernah mengumpulkan gitu tugasnya gitu Bu Huda. Nah, kan tadi ada yang berbeda-beda ya, ada yang hanya satu mapel, kemudian ada yang semuanya. Nah, dari kasus-kasus itu, Ibu Nur sendiri sudah pernah melakukan apa untuk mengurangi hal-hal ya, untuk mengurangi anak yang tidak mengerjakan tugas? Nah, sebetulnya gini Bu, saya juga sampai sempat berpikir apa perlu saya tidak memberikan tugas gitu ya, karena bingung gitu. Ketika misalkan anak tidak mengumpulkan tugas, otomatis anak itu kan tidak memiliki nilai ya Bu. Nah, ketika saya membuat tugas ke anak, misalkan 3 kali, otomatis si anak yang sering tidak mengumpulkan tugas 3 kali kosong gitu ya.
Kecuali kalau yang rajin pasti komplit nih ini si nilainya gitu. Saya pernah ke anak itu sampai begini, kalian menasehati ya, tapi secara umum langsung tidak dipanggil personal gitu. Yang tidak mengerjakan tugas untuk tugas 1 misalkan si anu misalkan saya absen seperti itu. Nah kalau misalkan kalian tidak mengumpulkan tugas, nanti nilai kalian kosong. Coba ibu harapkan kalian segera mengumpulkan tugas gitu. Itu kan memang tugas tidak terstruktur, tapi tetap ada batasannya. Ibu kasih waktu 2 minggu. Nah dari 2 minggu itu kan pasti batas terakhirnya itu 2 minggu itu. Tapi ternyata setelah 2 minggu itu anak tetap aja tidak mengerjakan tugas gitu. Gitu ya. Nah Bu, kan kalau tidak memberikan tugas itu juga tidak mungkin. Iya, pasti betul. akan ada kewajiban untuk melaksanakan tugas. Nah, ibu sudah melakukan identifikasi belum? Misalkan gini, anak-anak yang mengelompokkan anak yang ini mah cuma 1 mata pelajaran, kalau yang ini semua sudah melakukan identifikasi seperti itu belum? Sudah Bu. Nah kalau untuk yang di mata pelajaran yang tertentu gitu ya, itu anak sudah tertangani Bu. Anak sudah tertangani. Tapi ini ada 1 anak yang memang tugasnya itu sama sekali tidak pernah dikumpulkan gitu Bu. Nah kalau begitu Ibu Nur sendiri sudah pernah nggak meminta bantuan orang lain dalam dalam menyelesaikan masalah tidak mengerjakan tugas ini Bu? Nah mungkin ini juga yang akan saya rencanakan Bu sebetulnya, karena kan saya belum menghubungi orang tuanya. Saya ditakutkan ada permasalahan di rumahnya gitu ya, atau kurang diperhatikannya si anak tersebut. Kalau di grup WhatsApp saya sering mengingatkan gitu, di grup orang tua juga saya sering mengingatkan, tolong untuk bantuannya pada anak-anak untuk yang belum mengerjakan atau mengumpulkan tugas ditunggu besok. Nah itu kan informasi ke orang tua, tetapi mungkin itu secara umum, belum secara khusus ke personal anaknya siapa. Nah mungkin orang tua pun ya mungkin ada yang misalkan merespon langsung ngejapri Bu, nah seperti yang tadi yang hanya 1 mapel misalkan, itu orang tuanya pun sudah merespon misalkan, Bu mohon maaf kalau anak saya tugasnya apa saja ya yang belum dikumpulkan seperti itu. Lalu saya bilang, oh Bu yang ini besoknya udah, mungkin karena dorongan dari orang tuanya. Tapi ketika si anak yang sering sekali tidak mengumpulkan tugas, itu sama sekali dari orang tuanya tidak respon ketika di WhatsApp itu. Nah mungkin berarti saya solusinya saya akan langsung menjapri saja Bu ke orang tua atau menghubungi orang tuanya bahwa anak ini ketinggalan tugas, berapa tugas, nilainya kosong. Nah, mungkin saya akan ke orang tuanya Bu seperti itu. Oh iya, berarti kan tadi kalau yang bermasalahnya di 1 mapel sudah mulai terselesaikan. Iya. Kemudian kalau yang ternyata dari banyak mapel, Ibu Nur sendiri sudah akan melakukan pelibatan dengan orang tua. Iya betul. Nah kira-kira pelibatan dengan orang tua ini akan dilaksanakannya mulai kapan? Segera ya Bu, apalagi kan sekarang lagi tahap pengolahan nilai ya. Pengolahan nilai untuk dimasukkan ke rapot. Saya juga ketika menginput nilai tugas itu kan disatukan dengan yang penilaian harian. Si anak ini meskipun besar nih, sekarang nilai PAS-nya memang besar, anak itu hanya sehari-hari kosong mungkin. Nah itu, jadi sehari-harinya itu kosong gitu si tugasnya. Kalau ulangan harian ada. Nah kalau untuk penilaian akhir semesternya pun besar-besar. Tapi ketika diinput ke dalam nilai rapot, tetap aja jadi di remedial gitu. Nah mungkin segera mungkin saya akan menghubungi orang tuanya Bu Uda. Berarti ini kan kalau menghubungi orang tua, misalkan tadi kata Ibu via japri seperti itu. Tapi sepengalaman saya sendiri kan tidak semua orang tua itu respect terhadap WhatsApp kita. Nah apakah ada cara lain untuk mendapatkan perhatian dari orang tua selain melalui WhatsApp itu Bu? Kebetulan saya tahu rumahnya, jalan pulang gitu ya. Tapi mungkin harus saya hubungi dulu sebelumnya, karena kalau misalkan saya langsung ke rumahnya takutnya nanti seperti apa gitu ya.
Nah, saya coba dulu dengan WhatsApp atau di telepon, Bu ya. Saya akan coba dulu di telepon, memberitahukan kepada orang tua permasalahan anaknya di kelas mengenai tugas-tugas itu, gitu ya. Ketika misalkan orang tuanya merespon baik, mungkin nanti akan bertanya nilai-nilai mana saja yang belum, yang mudah-mudahan dengan seperti itu orang tuanya pun cepat merespon untuk memperbaiki ini gitu. Nah, alhamdulillah ya Bu, sepertinya kan tadi dari yang satu mapel sudah selesai, kemudian kalau yang dari banyak mapel baru akan dilaksanakan tindak lanjut nanti ya. Nah, Ibu sendiri setelah mengetahui tindak lanjut yang akan Ibu lakukan, bagaimana perasaannya sekarang? Perasaan saya agak lega ya Bu ya. Kemarin-kemarin saya ini, aduh harus bagaimana saya menghadapi permasalahan ini. Ngobrol-ngobrol ke teman yang lain pun sudah sebetulnya, tapi tetap saja belum mendapatkan solusi gitu ya. Tapi setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu hari ini, saya mendapatkan pencerahan Bu. Saya mendapatkan pencerahan. Ya mungkin nanti saya akan menghubungi orang tuanya dengan lewat telepon Bu, karena kalau di WhatsApp itu kan mungkin tidak terbaca atau seperti apa karena kesibukan dari orang tua tersebut. Saya akan telepon, membicarakan atau mengkonsultasikan tentang permasalahan anaknya di kelas dalam pembelajaran. Alhamdulillah kalau Ibu Nur sudah merasa lega. Iya. Nah, kira-kira Bu, kalau misalkan hal-hal yang tadi udah Ibu sebutkan sudah dilakukan, kemudian ada hasilnya, Ibu bisa tidak memberitahukan kepada saya, itu kira-kira kapan Bu? Mungkin nanti setelah saya konsultasi dengan orang tuanya. Kalau misalkan ini saya langsung berbicara dengan Bu Huda tentunya mengenai perkembangan dari anak ini, apakah ada perubahan atau tidak. Yang mudah-mudahan yang saya harapkan dengan solusi ini si anak bisa berubah gitu dengan bantuan, perhatian, dorongan dari orang tua. Karena terus terang saja kalau misalkan oleh saya sendiri itu pasti berat karena tugas-tugasnya memang kebanyakan dikerjakan di rumah. Mungkin seperti itu Bu. Nah, Bu Nur, saya sendiri sama punya siswa yang seperti itu. Mudah-mudahan ketika tindakan yang dilakukan Bu Nur berhasil, mungkin kedepannya saya juga akan mengikuti apa yang sudah dilakukan Bu Nur. Siapa tahu siswa saya juga ada yang ikut berubah gitu. Oh iya Bu Nur, sekarang sudah siang, barangkali masih ada yang akan kita bicarakan? Sudah cukup ya Bu Huda. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih sama Bu Huda karena sudah mau mendengarkan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi selama ini di dalam kelas, dan sudah mendorong saya menemukan solusi yang harus saya laksanakan. Bu Huda, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, dan insya Allah saya akan memberitahukan lagi kepada Bu Huda nantinya apa perkembangan dari anak tersebut Bu Huda. Sama-sama, saya juga terima kasih Bu Nur atas sharing-sharingnya, karena dengan berbicara seperti ini kita ada solusi-solusi baru ya Bu, dan Ibu luar biasa, ternyata Ibu menemukan solusi sendiri. Iya, Bu Huda, terima kasih. Tidak saya beritahukan. Ya Bu Nur, saya ke kelas dulu. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Huda ya. Baik, Ibu Huda dan Ibu Nur ini percakapan dari proses coaching telah dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih ya Bu, selamat, karena ini menurut pengamatan saya Bu, dari catatan-catatan yang sudah coret-coret saya ini, bahwa alur tirta yang seharusnya dilaksanakan dalam proses coaching tersebut, Ibu baik dari Ibu Huda sebagai coachnya dan juga Ibu Nur sebagai coachingnya juga, ini sudah terjalin ataupun sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan. Dari mana itu? Dari mulainya dari tujuan. Ibu Huda sebagai coachnya sudah mendapat pertanyaan tentang tujuan apa yang ingin disampaikan oleh coachingnya ya kepada Ibu Huda ini, dan identifikasi masalahnya Ibu Huda sudah dapat menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching sendiri Ibu Huda ini bisa memberikan permasalahannya dan sekaligus solusinya sendiri ya,
dengan tanpa dorong atau bantuan dari coach, tapi mendorong, menemukan ataupun memberdayakan potensi yang dimiliki oleh Ibu Nuraini ya. Terus ada rencana juga tadi sudah saya dengar dan saya catat, ada rencana yang akan dilaksanakan oleh Ibu Nuraini terkait permasalahan terapi dan juga ada tanggung jawab di sini. Bu Huda menanyakan kembali nanti hasil yang akan dilaksanakan rencana tersebut bisa dikonfirmasi balik dari Ibu Nuraini kepada Ibu Huda. Secara umum dari awal sampai akhir saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih, 2 jempol buat Ibu Nuraini sama Ibu Huda ya, karena proses coaching ini bisa berjalan dengan baik. Sama-sama. Baik, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Huda dan Pak Kurnia. Selamat siang Bu. Iya. Di sini kita akan melaksanakan coaching, di mana mungkin nanti Bu Huda sama Pak Kurnia bertukar peran, ada sebagai coach dan ada sebagai coach. Mungkin yang harus diperhatikan oleh seorang coach ada 3 komponen. Yang pertama harus kehadiran penuh, kemudian harus mendengarkan aktif dari seorang coach, lalu harus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, 3 kompetensi ini yang harus dikuasai oleh seorang coach. Kemudian tidak lupa harus melaksanakan alur tirtanya, di mana tirta itu ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Mungkin Bu Huda sama Pak Kurnia sudah paham betul tentang coaching ini. Ya, mungkin silahkan Bu Huda sama Pak Kurnia siapa dulu yang mau menjadi coach dan siapa yang mau menjadi coach. Ya. Selamat siang Bu. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong di siang ini kita akan melakukan apa nih? Percakapan apa nih yang akan kita laksanakan di hari ini? Saya ingin mendapatkan tips dari Bapak mengenai siswa saya, Pak. Karena ada yang bermasalah gitu, siswa saya. Tidak ada siswa yang bermasalah ya? Iya. Nah, terkait dari tentang siswa yang bermasalah, apa nih harapan dari nanti hasil percakapan kita ini? Saya berharap mendapatkan solusi yang lebih baik lagi, karena solusi yang sudah saya terapkan ternyata belum berhasil gitu. Belum berhasil ya? Iya, jadi masih tetap dengan masalah yang sama dan terus berulang gitu. Sebelumnya ini menurut Bu Huda nih, permasalahan yang dihadapi yang sudah barusan dibicarakan itu spesies seperti apa? Permasalahannya itu kan saya seperti yang Bapak tahu, sekarang saya mengajar ke kelas atas, yang asalnya saya itu di kelas bawah. Ya. Nah, di kelas 6 itu ada siswa yang kehadiran di mata pelajaran saya itu paling kalau sebulan itu hanya sekali. Kemudian setelah saya tanyakan juga sama guru yang sebelumnya, jadi pokoknya kalau pelajaran PAI itu dia selalu ada alasan, entah itu bilangnya sakit, entah itu tidak ada alasan gitu alias apa. Jadi kadang saya juga sampai menanyakan ke anak itu apakah saya pernah menyakiti dia gitu, sudah saya tanyakan. Dan sekarang udah berjalan 1 semester, ternyata saya hitung kehadirannya berarti hanya sekitar 5 kali gitu. Jadi ada anak pas mata pelajaran ibu PAI, si anak tersebut tidak ada. Iya. Padahal si anak tersebut di pelajarannya ada. Ini sudah berulang kali ya Bu ya. Iya. Berlangsungnya berkali-kali, pas kebetulan pas pelajaran ibu lagi Iya. anak tersebut tidak ada. Nih, kalau menurut ibu nih, ibu menginginkan apa nih dari anak tersebut supaya ibu kan pengennya itu hadir. Iya. Kira-kira ibu sudah melakukan apa selama ini? Selama ini saya baru pendekatan personal ya, baru
itu juga kan setelah saya refleksi di absen, ternyata kehadiran anak seperti itu. Kemudian saya tanya, nak, apakah misalkan ada yang sulit misalkan di pelajaran PAI atau bagaimana? Dia cuma bilang enggak, dan emang orangnya juga jarang ngobrol. Terus saya padahal kalau misalkan pelajaran komunikasi gitu sama pelajaran PAI itu kan bukan pelajaran yang begitu sulit karena sudah terbiasa pelajaran sehari-hari gitu. Betul. Nah, jadi itu yang saya harapkan dia bisa berubah, dan tentunya padahal kalau dia hadir itu nilai yang dia dapatkan itu tidak jelek, Kak. Insya Allah biasanya pas saya lihat di bukunya itu di atas 8, bukan anak yang di bawah itu. Ya. Jadi ibu merasa tergugah, merasa menyayangkan. Kan si anak tersebut kalau dilihat dari nilai yang dicapainya itu bagus ya, tapi karena kehadirannya jarang sekali ketika ada pembelajaran PAI, dan ibu sudah mengkonfirmasi juga kan kepada anak tersebut. Nah, ada nggak hal lain menurut ibu nih dari kelakuannya ataupun perilaku selama ini, kenapa nih ada si anak tersebut kok melakukan seperti itu? Ada nggak sudut pandang dari ibu mencari sesuatu tentang anak tersebut? Saya itu baru menanyakan ke teman-temannya. Kata temannya, kalaupun sekolah dinilai juga sama, Pak, jarang gitu. Tapi kalau misalkan jarang, tapi ketika di tes itu maupun hafalan maupun bisa itu bisa gitu. Tapi tetap saja kehadiran, saya pikir kan di 3 bulan pertama itu cek kehadirannya kalau tidak ada. Saya pikir ketika setelah saya coba pendekatan akan ada perubahan. Ternyata di bulan ke-6 sekarang masih tetap sama gitu. Jadi mungkin Bapak punya bagaimana bisa membantu saya memperbaiki hal ini. Saya udah bingung, Pak. Udah konsultasi juga sama guru yang sebelumnya gitu. Iya, betul ya, Bu. Di sini saya akan ngobrol terkait masalah yang sudah Ibu utarakan tadi. Nah, kalau menurut Ibu nih, kan ada perilaku yang tidak sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi karena tidak ada kehadiran. Ya, kehadirannya kalau menurut Ibu itu kurang, padahal sebelumnya tidak seperti itu. Nah, menurut Ibu nih, di presentase berapa si anak tersebut menurut Ibu nih kehadirannya nih? Berapa? Berarti kalau 5 dari 17 sekitar 30% saja yang hadir, ya. Udah hadirnya 70%. Ya. Dari 30% tersebut, pinginnya idealnya menurut Ibu nih terhadap anak tersebut, karena kan dari segi IQ-nya kan bagus nih, nilainya juga bagus. Tapi dalam keadaan ini kurang, pinginnya Ibu seberapa persen si anak itu mencapai kehadirannya gitu? Ya minimal 50% lah, Pak. Ya, 50%. Soalnya kalau misalkan dia mengikuti ulangan saya juga tidak apa-apa, karena target KKM sudah bisa dipenuhi. Iya. Ya. Cuman itu target absen saja. Tapi Ibu sudah melakukan konfirmasi terhadap wali kelasnya atau belum nih? Kalau ke wali kelasnya belum, Pak. Belum. Saya baru konfirmasi ke guru PAI yang sebelumnya. Ya, betul. Ya, Ibu kan belum melakukan konfirmasi nih. Nah, ada hal lain nggak yang sudah Ibu lakukan dalam menindak anak tersebut? Saya baru ke anaknya saja sama ke guru PAI yang sebelumnya. Jadi Ibu sudah ada tindakan, itu sudah baik ya, Bu. Ada tindakan melihat riwayat si anak tersebut. Nah, selain melihat riwayat, pinginnya Ibu itu ingin bagaimana sih supaya si anak tersebut bisa mencapai kehadirannya seperti yang Ibu inginkan tadi ini, 80% lah gitu. Ada hal lain nggak Ibu? Atau Ibu perlu bantuan orang lain nggak untuk memecahkan permasalahan yang Ibu hadapi ini? Oh iya. Berarti kalau yang kan teman-temannya sudah, guru PAI belum sudah, ya. Berarti yang belum wali kelas sama orang tua berarti, Pak, ya? Saya belum konfirmasi juga ke orang tuanya. Bisa dicoba ya sama Ibu, barangkali dengan tindakan kita yang sudah Ibu rencanakan tadi bisa membuat titik terang terhadap perkembangan dari anak tersebut untuk bisa hadir dalam pembelajaran PAI. Nah, kira-kira nih kapan nih bisa terlaksana rencana Ibu yang barusan Ibu sampaikan itu? Oh iya, kalau untuk ke wali kelas sepertinya setelah percakapan ini akan langsung saya lakukan. Biar cepat anak lebih baik lagi gitu.
Kalau ke orang tua mudah-mudahan nanti sekira jam-jam orang tua sudah pulang ya. Karena kan kalau jam sekarang mereka masih bekerja, nanti akan saya hubungi dulu via WA. Adapun kalau misalkan ternyata via WA tidak membalas dan sebagainya, saya baru mau ke rumahnya. Itu bagus sekali ya Bu. Saya sangat apresiasi sekali terhadap Ibu dengan lebih cepat itu bergeraknya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Terkait rencana Ibu yang barusan Ibu sampaikan, boleh nggak kalau nanti suatu saat nanti kalau Ibu sudah melakukan itu, saya nih ingin tahu perkembangannya, apakah sudah anak tersebut sudah hadir secara penuh atau belum? Insya Allah, pasti saya akan laporkan ke Bapak ya, tapi mungkin bukan untuk waktu yang cepat karena kan pelajaran saya 1 minggu sekali, mungkin nanti kita lihat udah di absen di 3 bulan ke depan mungkin ya Pak ya, supaya kelihatan di jumlah kehadiran anak. Baik, nanti saya tunggu nih apa perkembangan dari yang sudah Ibu rencanakan barusannya. Lalu begini Bu, dari percakapan kita ini kan singkat sekali ya ngobrol kita terkait permasalahan yang Ibu hadapi ini. Bagaimana nih perasaan Ibu terhadap apa yang sudah Ibu terima dari percakapan ini? Yang dirasakan oleh Ibu? Yang dirasakan oleh saya tentunya menjadi agak lega ya, karena saya mendapatkan solusi baru, karena solusi yang sebelumnya ternyata saya buntu, dan sekarang ada solusi baru yang ada kemungkinan untuk mendapatkan lebih baik lagi untuk anak gitu. Nah, jadi saya lega, minimal saya punya target untuk kedepannya membuat anak itu menjadi lebih baik. Baik, terima kasih ya Bu ya, Ibu sudah mengungkapkan solusinya. Itu saya harapkan seperti itu Ibu. Jadi Ibu lebih kuat lagi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, mencari solusi dari solusi satu ke solusi yang kedua. Karena waktu kita ini tidak lama ya Bu, saya ucapkan terima kasih. Lain waktu saya tunggu konfirmasi yang sudah Ibu laksanakan. Saya juga mengucapkan terima kasih Bapak udah mau mendengarkan permasalahan saya sebagai guru, dan mudah-mudahan dengan berbagi ini kita kedepannya lebih baik lagi untuk anak-anak kita. Sama-sama ya Bu ya. Selamat siang Bu. Siap Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kurnia sama Bu Huda telah melaksanakan coaching ini dengan baik, dimana tadi Pak Kurnia sebagai coach sudah bisa menggali potensi yang ada di Bu Huda, sehingga tadi permasalahan-permasalahan yang Bu Huda ungkapkan, Pak Kurnia bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi Bu Huda sendiri sudah bisa menemukan solusinya tanpa Pak Kurnia memberikan solusi kepada Bu Huda. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian alur Tirta juga tadi sudah terlihat sangat jelas gitu ketika menanyakan tujuan dari Bu Huda tadi mau seperti apa. Kemudian Pak Kurnia tadi sudah bisa mengidentifikasi masalah dengan pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian juga bertanya tentang rencana yang akan dilakukan oleh Bu Huda itu sudah muncul. Terus juga yang terakhir ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Terus tadi di mana Pak Kurnia juga menanyakan atau mengarahkan supaya Bu Huda setelah melaksanakan solusi itu, menindaklanjuti solusi itu, nanti bisa bersering kembali gitu ya, membicarakan kembali apakah solusi yang sudah dilakukan oleh Bu Huda nanti berhasil atau tidak. Jadi kalau menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Bu Huda sama Pak Kurnia tentang coaching ini sudah sesuai dengan alur tirtanya ya. Kemudian tadi sudah bisa menggali potensi-potensi yang ada di Bu Huda, kemudian Bu Huda sendiri sudah dapat menemukan solusinya. Mungkin coaching untuk hari ini antara Bu Huda dengan Pak Kurnia sudah berjalan dengan lancar. Itu hasil dari pengamatan saya, seperti itu. Ada yang ingin disampaikan oleh Bu Huda sama Pak Kurnia tentang coaching ini? Saya terima kasih Bu atas umpan balik dari Ibu sebagai pengamat dari proses kita coaching ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan bisa berlanjut ke ya lainnya gitu. Iya.
Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Kurnia dan Bu Nur. Siang. Bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Kita akan melaksanakan kegiatan kucing. Alhamdulillah baik. Baik, bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini siapa yang akan menjadi kucing? Saya kucing. Oh iya. Nah, pada kegiatan coaching ini kita harus memperhatikan 3 hal. Tentunya yang pertama kehadiran penuh, kemudian ada pendengaran aktif dari kucing, dan yang terakhir kita harus mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu yang harus diperhatikan yaitu alur yang kita gunakan, yaitu alur tirta. Insya Allah saya sudah percaya Bapak dan Ibu sudah mengenal alur tirta dengan baik, karena sudah melewati proses eksplorasi konsep dan juga ada rukol, ada kemudian yang terakhir kemarin sesi instruktur. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini pengamalan alur tirta itu berjalan dengan baik. Silahkan Bapak Ibu untuk memulai kegiatan coachingnya. Assalamualaikum Pak Kurnia. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang Bu. Iya. Apa kabar hari ini Pak Kurnia? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Kurnia. Pak Kurnia, kemarin ada yang ingin dibicarakan tentang permasalahan apa ya Pak? Ya betul Bu, kemarin saya sebetulnya ingin ngobrol seperti ini Bu, cuman kan ibunya ada halangan ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin punya permasalahan di kelas Bu, sebetulnya di kelas pada saat pembelajaran berlangsung gitu. Karena itu menyangkut hasil nilai anak. Oh iya. Saya punya siswa di beberapa mata pelajaran mengalami kurang memenuhi KKM gitu. Oh iya. Nah, itu yang bisa saya ingin dicurhatkan di Ibu, bagaimana sih bisa anak tersebut memenuhi KKM. Padahal saya sudah berusaha, tetapi hasilnya seperti itu lagi gitu. Oh, iya. Nah, harapan dari Pak Kurnia sendiri pembicaraan kita hari ini seperti apa? Harapan dari saya bisa dengan Ibu ngobrol di sini yaitu saya bisa menemukan solusi terbaik buat saya sendiri sebagai guru, bagaimana sih memenuhi pembelajaran yang dihadapi oleh siswa tersebut sehingga mencapai nilai yang sesuai dengan KKM yang ditentukan. Iya. Nah, kemudian yang beberapa anak-anak yang tidak memenuhi KKM ini di mata pelajaran tertentu ataukah dari beberapa mata pelajaran Pak? Hampir sebagian besar sebetulnya. Oh. Sebagian besar, cuman tidak semuanya, cuman pada bagian tertentu dia itu merasa kurang dalam menjawab soal-soal yang sudah diberikan, padahal soal tersebut kalau dilempar ke temannya itu mudah, tapi bagi dia itu agak sulit gitu. Nah, kan tadi Pak Kurnia bilang ada beberapa orang ya. Itu sekitar berapa persen yang tidak tuntas itu Pak? Kalau yang tidak tuntas itu sekitar 30%-an. 30%. Cuman yang merasa saya ingin membantu ya si anak tersebut adalah hanya satu orang Bu, yang merasa di antara 30% itu, nah satu orang itu adalah yang paling parah lah gitu dari nilainya gitu yang diraih. Oh, jadi mungkin dari yang 30% itu yang paling nilainya di bawah pisan gitu ya, itu hanya satu orang gitu. Nah, Pak Kurnia sendiri untuk menggali permasalahan anak ini sudah pernah dilakukan atau belum Pak? Sebetulnya saya sudah melakukan sudah menurunkan tingkat kesukarannya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada siswa tersebut dengan memilih kalimat ataupun kata-kata yang mudah dicerna oleh anak tersebut. Namun hasilnya tetap seperti itu, paling meningkat paling satu strip, nggak melonjak jauh, paling satu tingkatan gitu. Contoh dari nilainya biasanya 20, paling meningkat hanya 25, paling besar 30. Itu saya menyayangkan sekali, padahal kadang di ulangan harian juga suka
kasih program remedi, tapi hasilnya tetap seperti itu. Nah, apa lagi sih yang harus saya lakukan gitu? Iya, tadi mungkin dari cara pembuatan soalnya ya Pak ya. Nah sekarang Pak Kurnia sendiri sudah pernah ini belum? Misalkan kenapa ya anak ini kok nilainya seperti ini terus? Misalkan dari latar belakang keluarganya atau seperti apa nih? Pernah nggak Pak Kurnia sendiri mengidentifikasi sampai ke sana? Sebetulnya sih ada masukan juga sih dari RPK Sejawat yang pernah menjadi dari kelasnya. Memang riwayat itu anak tersebut memang mengalami apa ya, di bawah rata-rata lah kalau dari segi IQ-nya. Iya. Cuman setelah di kelas yang saya ajar sekarang, memang dari segi karakter sudah agak baik Bu. Asalnya itu suka berantem atau berisik lah di kelas, tapi pada kelas yang saya ajarkan sekarang itu dia lebih teratur diam itu pada saat pembelajaran. Namun dalam hal kognitifnya masih kurang. Oh, ini berarti mungkin permasalahan ini bukan hanya di kelas Pak Kurnia yang sekarang gitu, tapi memang di kelas-kelas sebelumnya juga mengalami seperti itu karena memang tingkat IQ ya tadi. Nah, selain tadi misalkan soal yang disesuaikan dengan kemampuan dia, tapi ternyata tetap misalkan seperti itu, kemudian sudah konsultasi dengan guru. Nah, rencana Pak Kurnia nih, ketika misalkan kok anaknya masih tetap nilainya seperti ini meskipun soalnya sudah dirubah misalkan, ada lagi nggak rencananya gitu nih, mau bagaimana seperti itu? Mungkin kalau saya belum melaksanakan itu impian saya itu adalah saya ingin membimbing dia itu secara personal, secara terpisah pada waktu jam-jam tertentu atau jam istirahat bisa memanggil dia, biar saya lebih dekat dan lebih memberikan materi itu secara langsung gitu. Jadi langsung ke si anak tersebut biar lebih paham dalam memahami materi yang dipelajari. Iya. Ya, itu sangat bagus sekali ya Pak. Ketika misalkan kita udah bagaimanapun caranya, kita memberikan tambahan mungkin ya Pak ya, memberikan tambahan bimbingan kepada anak itu. Menurut saya itu sudah bagus. Nah, selain itu kan mungkin Pak Kurnia sendiri di jam-jam berarti di luar jam mengajar misalkan seperti itu, apakah perlu ada orang lain tidak yang akan dilibatkan oleh Pak Kurnia sendiri? Paling kalau saya perlu banget gitu ya dalam pelaksanaan tersebut, mungkin dorongan dari orang tua, karena saya akan mengkoordinasi juga para orang tua tersebut agar dapat dukungan si anak tersebut supaya lebih semangat lagi, ya istilahnya seperti belajar privat lah, tapi saya menginisiatif sendiri karena walau bagaimanapun juga dia adalah murid saya sendiri gitu. Tidak mau kan yang lain dapat ilmu bisa mengerjakan soal-soal yang sudah saya berikan dan ini tidak. Nah, itu sangat disayangkan sekali itu Bu. Iya betul. Ya memang bagus ya Pak ya, tadi harus tetap ada kerjasama dengan pihak orang tua. Nah kalau dengan di sekolah sendiri ada yang ini nggak akan kita kolaborasi dengan misalkan rekan sejawat atau seperti apa? Rencana ke depan? Kalau rencana ke depan mungkin saya akan mencoba itu dulu Bu, secara personal dan orang tua. Nah jikalau solusi yang saya yang ingin saya lakukan itu kalau belum maksimal, mungkin saya akan meminta masukan dari teman sejawat saya yang sama-sama mengampu tingkatan kelas yang sama. Oh iya, bagus Pak ya. Jadi tadi solusi yang akan direncanakan oleh Pak Kurnia dari mulai pendekatan dulu kepada anaknya, kemudian tadi dengan orang tuanya juga, kemudian memberikan bukan les seperti privat, yaitu memang solusi yang terbaik yang mudah-mudahan nanti Pak Kurnia sendiri bisa melaksanakan solusi-solusi itu secara tepat. Nah, rencana solusi ini akan dilaksanakannya kapan Pak?
upacara itu terlaksana itu mungkin saya akan laksanakan di minggu depan, karena kebetulan kan ini hari Sabtu Ibu ya, karena terhalang hari Minggu. Nah, mungkin saya akan persiapkan dulu di rumah. Nanti di hari Senin saya akan memberitahu, memanggil si anak tersebut buat pelaksanaan nanti. Iya, berarti si anak dipanggil dulu ya. Dipanggil dulu. Kalau rencana konsultasi dengan orang tuanya? Kalau konsultasi itu setelah saya dengan anak. Oh iya. Karena anak kalau sudah dia menyetujui karena ingin ada tambahan pembelajaran, saya akan masih lanjutan kepada orang tuanya supaya lebih mendorong lagi gitu kan, anaknya sudah siap nih, kasihan gitu kan, masa orang tua nggak menyetujui gitu. Iya betul Pak. Jadi segera mungkin ya, apalagi sekarang sudah pas ya untuk di semester depan ya Pak ya. Masuki kan analisisnya untuk rekapan nilai rapot. Iya Pak. Jadi kita bisa menyimpulkan Pak Kurnia sudah bisa tadi mendapatkan solusinya sendiri, mudah-mudahan bisa terlaksana si solusi itu secepat mungkin ya Pak. Nah sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah coaching dengan saya, berbincang-bincang seperti ini, apa yang dirasakan oleh Bapak? Rasanya plong Bu. Rasanya plong? Ya, plong karena saya bisa berbagi masalah yang bisa saya hadapi dan bisa ternyata saya sendiri juga memahami masa itu dan bisa menemukan sendiri gitu Bu, dan itu adalah dorongan dari Ibu juga saya obrolan seperti ini. Iya, jadi Bapak sendiri sudah bisa menemukan solusinya ya Pak ya. Itu sih yang diharapkan ya Pak ya. Jadi kalau misalkan saya nanti yang memberi solusi belum tentu tepat, tapi ketika Bapak karena sudah tahu karakter anaknya seperti apa, jadi Bapak yang menemukan solusi, ya insya Allah mudah-mudahan dengan solusi ini anaknya bisa berubah di bidang kognitifnya. Kalau karakternya tadi alhamdulillah sudah ini ya Pak ya. Bapak nanti ketika misalkan sudah melaksanakan itu, apakah Bapak akan memberikan hasil dari solusinya itu ke saya atau tidak? Insya Allah ya Bu, kalau saya melaksanakan itu dengan berjalan dengan baik dan hasilnya baik itu hasilnya sudah tercapai atau belum, saya akan ngobrol-ngobrol lagi sama Ibu biar kita berbagi aja, sharing atas apa yang sudah kita bicarakan dan hasilnya, dan itu bisa sama-sama kita pelajari gitu. Oh iya, ya biar nanti saya juga ketika misalkan Pak Kurnia sudah menerapkan solusi itu dan berhasil, itu menjadi bahan pembelajaran juga bagi saya, karena saya juga ada anak yang seperti itu gitu ya. Nah mungkin tadi saya juga mau ke kelas Pak, kalau misalkan Pak Kurnia sendiri sudah memplong berbincang-bincang dengan saya juga mengucapkan terima kasih Pak sudah mempercayakan kepada saya. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini bisa mendapatkan perbaikan ke depannya untuk anak didik kita ya Pak ya. Mohon maaf sekali lagi Pak Kurnia, sampai ketemu lagi. Alhamdulillah Pak Kurnia dan Bu Nur sudah melakukan coaching dengan baik, dan hasil dari pengamatan saya pada kegiatan coaching barusan yaitu bahwa Bu Nur dan Pak Kurnia sudah menjalankannya dengan baik. Bu Nur sudah mampu menjalankan alur tirta dengan lancar, dan dengan alur tirta ini Bu Nur sudah mampu menggali potensi yang dimiliki oleh Pak Kurnia, sehingga solusinya itu tidak perlu diberikan oleh Bu Nur, tetapi dia mendapatkan sendiri oleh Kuci ya. Dan kemudian di alur tirta ini mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi. Nah mudah-mudahan dalam kegiatan coaching ini menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih Bu Nur dan sama-sama. Selamat siang. Selamat siang Bunda, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Proses ataupun praktik dari coaching yang telah kami laksanakan yang terdiri dari 3 percakapan sudah kami laksanakan. Mudah-mudahan apa yang sudah kami laksanakan tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari kami bertiga dari CGP Angkatan 6 Kota Tasikmalaya mengucapkan terima kasih yang telah memberikan atensinya terhadap video ini. Semoga
bisa berlanjut untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.